Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasgeldinis Vika Telmaya Hasgeldinis. Halo guys, dimanapun kalian berada. Di episode kali ini SNDCC akan mengulas serial Kurulus Osman yang akan tayang untuk episode selanjutnya. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Stay tune at SNDCC. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Di episode yang lalu, Osman ditangkap oleh prajurit setelah dia memasuki kastil Kulusaizar. Osman baru saja memberitahu saudara-saudaranya di Dewan Kayi bahwa jika mereka bergabung dengan Tailak Arslan, mereka akan hancur. Rencana Osman berhasil saat digiring ke hadapan Ayah Nikola dan dia menghunuskan pisau dan juga menikamnya berulang kali di dada Ayah Nikola. Ayah Nikola ambruk di tanah. Osman melarikan diri melalui jalan rahasia. Vlatius menemukan Nikola yang terluka dan mengejar Osman. Serangan Osman pada Ayah Nikola sungguh kejam dan Vlatius tidak bisa menangkap Osman. Dia melarikan diri dari kastil dan melarikan diri ke hutan. Sementara Ayah Nikola terluka parah, Vlatius berada di samping dirinya untuk membalas dendam. Suku Kayi, Bala Hatun menjaga bayi kecil Aigul dengan kesedihan karena dia sendiri tidak bisa mengandung. Sementara itu di kastil Kulusaizar, Ayah Nikola masih hidup. Dia telah selamat dari serangan Osman. Dia memberitahu Vlatius bahwa dia akan melenyapkan suku Kayi. Osman, Goktuk, dan Boran melarikan diri ke hutan dan bertemu dengan Aigul. Dia telah berubah menjadi wanita yang tidak mengenal rasa takut. Osman ingin tahu apa yang telah terjadi dalam perubahan hidupnya. Aigul mengatakan dirinya memiliki bayi dan ayahnya bayi tersebut adalah Alizar Bey. Berita ini mengejutkan Osman karena dialah yang telah menghukum dan mengeksekusi Alizar Bey. Osman melihat bahwa Aigul merasa malu ketika menyebut nama Alizar. Osman menatapnya dan mengatakan bahwa Tuhan memberi kehidupan dan bayinya tidak bersalah. Aigul memberitahu Osman bahwa bayinya tidak memiliki nama. Melihat bayi laki-laki, Osman menamainya Kayiab. Sementara itu di desa Kayi, Hazal Hatun ingin Dundar Bey menghukum Aigul karena mencoba melenyapkannya. Aigul tidak pernah berhenti balas dendam dari wanita yang melenyapkan ibunya. Dundar Bey belum melihat putrinya sejak Alizar Bey binasa. Dia tidak tahu Aigul memiliki bayi. Aigul menyembunyikan bayi dari ayahnya karena merasa malu menjadi ibu seorang bayi. Salcan Hatun telah merawatnya dan Bajal Hatun senang memberitahu Dundar Bey bahwa dia adalah menjadi seorang kakek. Genderang desa menandakan kedatangan Osman, Goktuk, Boran, dan juga Aigul. Dundar Bey melihat putrinya untuk pertama kali setelah sekian lama. Dundar Bey melihat dia duduk di kudanya seperti seorang pejuang dan kagum dengan apa yang dia lihat. Osman turun dan menghampiri Salcan Hatun yang menggendong bayi Aigul. Osman mengambil bayi dan memeluknya. Osman mengangkatnya ke atas dan memberitahu semua orang Kayi bahwa ini adalah cucu dari Dundar Bey, ibunya Aigul, putri Dundar Bey. Osman secara resmi memberi nama bayi itu Kayiab. Bayi itu adalah diberi kehormatan suku dan diajarkan sesuai tradisi mereka. Bala melihat saat Osman menundukkan kepalanya dan mencium kening bayi tersebut. Osman memanggil Aigul untuk maju dan memeluk ayahnya yang telah merindukannya. Dundar Bey mengatakan dia seharusnya tidak perlu malu menyembunyikan sesuatu darinya. Sebab Dundar Bey yang telah mempermalukannya, Aigul sekarang bebas memeluk bayinya dan tanpa merasa malu. Dan juga memeluk ayahnya. Osman memanggil Bala ke sisinya dan membawanya pergi. Dia sangat bangga dengan suaminya. Di dalam tenda mereka berbagi cinta satu sama lain. Osman mengatakan bahwa Bala adalah temannya dalam kehidupannya. Dia adalah cahaya dan senyumnya dapat menghilangkan kesedihan. Sementara itu di kastil Kulusaizar, Ayah Nikola memberikan misi kepada Vlatius untuk membakar Sogut hingga rata dengan tanah. Ayah Nikola percaya bahwa dirinya telah dilahirkan kembali tetapi tidak dengan keagungan spiritual, melainkan dengan kejahatan yang lebih besar. Safchi percaya bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya, dia harus mempercayai Ayah Nikola.
Flatius meninggalkan kastil Kulusaisar bersama dengan Serkutai dalam perjalanan mereka untuk membakar Sogut. Mereka melewati Kunga, orang suci yang duduk di pohon. Orang suci mengirim pesan ke Osman bahwa akan ada masalah di Sogut dan Flatius sedang dalam perjalanan ke sana. Tailak Arslan berada di tenda Dundarbey. Osman membawa berita bahwa Flatius sedang dalam perjalanan ke Sogut. Dia memasuki tenda untuk menemui Safci, Gundus, dan Dundarbey. Mereka sedang berdialog dengan Tailak. Osman melihat Tailak sebagai musuh, meskipun ayah Nikola telah menawarkan perdamaian kepada Kayi. Osman tidak ingin ke dalam perangkapnya. Dia memberitahu Tailak bahwa dia menikam Nikola, jika tidak dirinya tidak akan dikeluarkan dari kastil Kulusaisar. Osman akan datang dan pergi kapanpun dia mau. Tailak ingin Dundarbey dan Safci pergi ke kastil Kulusaisar dalam upaya untuk perdamaian, sementara dirinya pergi ke kastil Inegol. Osman mengatakan bahwa mereka berada di jalan yang salah dan mereka harus berurusan dengan Sogut sebelum Sogut akan diserbu. Tailak berpendapat apa yang mereka inginkan adalah perdamaian, tetapi bagi Osman tidak ada kedamaian dan mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak ada. Mereka sekarang hanya percaya Tailak dan tidak akan mempercayai Osman. Osman berpesan sebelum meninggalkan mereka bahwa ketika mereka melakukan apa yang mereka inginkan akan menjadi tawanan ayah Nikola, terserah dirinya datang untuk menyelamatkan mereka. Osman bersama Goktuk dan Boran memasuki tenda Bamsi Bey. Dia mengumpulkan beberapa pengikut. Bamsi Bey tentu saja sangat menghormatinya. Osman memberitahu mereka akan melindungi Sogut terlebih dahulu dan kemudian berdiri di gerbang kastil Kulusaisar dan menjadikannya milik mereka. Mereka bersama-sama mengangkat pedang sebagai persetujuan. Ertugrul diberi kabar oleh Abdurrahman Ghazi bahwa Gundus, Safci, dan Dundarbey telah membuat aliansi dengan Tailak Arslan, sementara Osman terus berjuang sendiri untuk Kayi dan menyerukan perang. Abdurrahman Ghazi mengatakan bahwa Osman sama seperti Ertugrul saat masih muda. Ertugrul memberkati Osman dan berharap rakyatnya akan memberkati nama Osman juga. Targun diduga sebagai mata-mata ayah Nikola. Bala Hatun mengikutinya ketika dia mencoba mengirim pesan kepada ayah Nikola. Bala melihat saat dia berbicara dengan seorang pria berjubah hitam, tetapi Targun memperhatikan Bala di balik semak-semak dan melenyapkan pria itu untuk menghilangkan kecurigaan. Di Sogut, bahan peledak diselundupkan melalui gerbang oleh Flatius dan anak buahnya. Mereka telah tiba dengan penyamaran dan mereka telah menyebarkan bubuk mesiu ke seluruh jalan sebagai persiapan untuk dibakar. Osman menyamar pandai besi membuat pedang. Dia tidak jauh dari Flatius dan anak buah Flatius. Sekali lagi saat Flatius mendekati pandai besi meminta api untuk membakar mesiu, betapa Flatius terkejut, ternyata Osman. Osman menghantamkan besi yang membara kepada Flatius. Osman mengatakan Sogut adalah kotanya dan dia harus meminta izin untuk masuk. Mereka menarik pedang dan pertarungan sengit dimulai. Tapi Flatius bukan tandingan Osman dan akhirnya dia takluk dijadikan tawanan. Osman yang akhirnya dia takluk dijadikan tawanan, Flatius memberitahu Osman bahwa dia mungkin telah menghentikan kehancuran Sogut. Tetapi Osman tidak akan menghentikan ajal saudara-saudaranya di tangan ayah Nikola di kastil Kulusaisar. Apapun cara ayah Nikola yang dia lakukan tidak bisa menghancurkan Sogut. Bamsi Bey menemukan Serkutai di kedai dengan membawa bubuk mesiu dan ditaburkan seperti pasir di atas lantai, tetapi Bamsi Bey mencegahnya menyalakan sumbu. Serkutai dibawa kepada Osman dan diikat di ujung tali. Hati Osman senang melihat dia memiliki Serkutai. Sementara itu, pada saat Osman bertempur di Sogut, Dundarbey dan Safci memasuki gerbang kastil Kulusaisar. Mereka pasti tidak dapat sambutan hangat dari ayah Nikola. Mereka diantar menemui ayah Nikola. Mereka berdua merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Ayah Nikola menghina mereka berdua. Tidak ada pembicaraan damai hari ini. Safci dan Dundarbey menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya. Saudara Osman ditawan. Ayah Nikola menikam tangan Dundarbey dan kemudian mereka diikat
dan menutupi wajah mereka dengan tanah liat yang dibentuk seperti babi. Dundarbay bersumpah dia akan membuat ayah Nikola akan membayar apa yang telah dia lakukan. Begitu juga dengan Sabchi. Dia meludahi wajah ayah Nikola yang akhirnya ayah Nikola menutup mereka sehingga ayah Nikola tidak bisa mendengar kutukan mereka. Osman telah sukses besar di Shogut. Dia memiliki 2 tawanan, Vlatius dan juga Serkutai. Dia sekarang menoleh ke arah kastil Kulusaisar. Osman harus cepat karena saudaranya sedang digiring melalui halaman kastil Kulusaisar menuju ajal. Dundarbay dan Savci melihat bahwa Osman benar selama ini dan ayah Nikola tidak pernah menginginkan perdamaian sejak awal. Tailak Arslan telah berbohong kepada mereka. Saudara-saudara Osman dituntun ke 2 balok saat ayah Nikola bersiap-siap untuk mengeksekusi. Upaya ayah Nikola terhenti oleh kedatangan Osman bersama Goktuk, Boran, dan Bamsi Bey. Mereka menyamar sebagai kusir dan tentara dari Shogut membawa Vlatius yang terluka di atas gerobak berisi bubuk mesiu. Ayah Nikola khawatir melihat keadaan Vlatius dan memanggil namanya. Osman membuka jubah hitam berdiri di atas gerobak, datang untuk menyelamatkan nyawa saudaranya. Kata-kata Osman pasti diingat Savci dan Dundarbay di hari sebelumnya bahwa jika mereka pergi ke kastil Kulusaisar, maka dirinya akan datang dan menyelamatkan mereka. Sesuai dengan kata-katanya, Osman datang untuk menyelamatkan nyawa saudaranya. Dia mengambil cambuk dan melingkarkannya di leher ayah Nikola dan menyandranya. Dia kemudian memerintahkan pembebasan paman dan saudara laki-lakinya dari eksekusi. Baiklah sahabat, itulah tadi serial drama Turki Kurulus Osman yang akan tayang untuk episode selanjutnya di Net TV. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Serta jangan lupa untuk selalu update informasi terdepan seputar serial drama Turki Kurulus Osman hanya di SNDZC. SNDZC pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.